Selamat siang anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap diberi kesehatan sehingga kalian masih bisa mengikuti pembelajaran saat ini. Baik, kita bertemu kembali dalam layanan BK di mana pada saat ini Ibu masih melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ya, materi kita minggu yang lalu adalah kemana setelah SMP. Dan minggu lalu Ibu sudah menyampaikan kepada kalian tentang SMA atau sekolah menengah atas. Saat ini Ibu akan melanjutkan dengan SMK atau sekolah menengah kejuruan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian sudah ada gambaran nggak nanti mau melanjutkan ke SMA atau SMK? Baik, ya sebelum memutuskan kayaknya kita sama-sama dulu memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Pada dasarnya sekolah menengah kejuruan juga terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu ada SMK negeri dan ada SMK swasta. Di kota Bogor ini SMK negeri hanya ada 4, ya, yaitu SMK Negeri 1 yang beralamat di Jalan Helang, SMK Negeri 2 yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru, yang ketiga SMK Negeri 3 beralamat di Jalan Raya Pajajaran, dan SMK Negeri 4 yang beralamat di Kampung Buntar, Kelurahan Muara Sari. Kalau kamu masih agak asing, Kampung Buntar di mana ya? Oke, Ibu katakan aja, di Tajur. Nah, mungkin kalau kalian mendengar kata Tajur, udah agak jelas ya. Ya, jadi di daerah Tajur. Itu letak SMK Negeri 4. Pertanyaan berikutnya mungkin, Bu, bedanya jurusan-jurusan di SMK Negeri 1, 2, 3, dan 4 itu apa ya, Bu? Baik, kita lihat slide berikutnya. SMK Negeri 1 beralamat di Taman Helang. Ya, letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah kita ini. Di situ jurusannya ada 5, yaitu yang pertama akuntansi dan keuangan lembaga, yang kedua bisnis daring dan pemasaran, yang ketiga otomatisasi dan tata kelola perkantoran, keempat usaha perjalanan wisata, dan yang kelima multimedia. Itulah jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1. Berikutnya adalah SMK Negeri 2 yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru, ya, atau di Pomat. Jurusan yang tersedia di SMK Negeri 2 ini adalah yang pertama Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Yang kedua, Teknik Pemesinan. Yang ketiga, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Yang keempat, Teknik Audio Video. Yang kelima, Teknik Komputer dan Jaringan. Yang keenam, bisnis konstruksi dan properti. Yang ketujuh, desain pemodelan dan informasi bangunan. Kalau kamu misalnya berminat untuk ke SMK Negeri 2 dan ingin tahu, ini yang dipelajari di tiap-tiap jurusan ini apa aja ya? Nah, silahkan nanti kamu browsing aja, ya, di SMK Negeri 2. Lalu cari tahu masing-masing jurusan ini apa yang dipelajari sebelum kamu menentukan ingin melanjutkan ke jurusan yang mana. Berikutnya, ini adalah SMK Negeri 3. Ya, yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran. Jurusan-jurusan yang disediakan di SMK Negeri 3 adalah 1. Tata Boga. Nah, ini
yang senang masak-memasak, boleh melanjutkan ke sini untuk menambah ilmunya supaya makin berkembang lagi. Yang kedua, jurusan tata busana. Tata busana itu apa, Bu? Nah, itu yang berkaitan dengan jahit menjahit. Ya. Yang ketiga, tata kecantikan rambut. Misalnya bagaimana kita akan diajarkan bagaimana cara memotong rambut dengan baik dan benar, lalu cara menyanggul, lalu pokoknya berhubungan dengan rambut. Ya. Yang keempat adalah tata kecantikan kulit. Ya. Misalnya mau apa tuh? Membersihkan muka, ya, pokok yang berkaitan dengan kulit. Berikutnya, akomodasi perhotelan. Lalu jurusan patisserie. Patisserie ini apa? Itu cara membuat kue-kue ya. Tapi kue-kuenya itu seperti kue-kue di hotel ya, yang enggak yang besar-besar, tapi kecil-kecil, lalu bentuknya macam-macam, ya, rasanya juga bermacam-macam. Ini di patisserie. Dan terakhir adalah jurusan teknik komputer dan jaringan. Berikutnya, SMK Negeri 4. Ya, seperti Bu katakan tadi, ini letaknya di daerah Tajur. Ini jurusannya ada 4. Ada teknik fabrikasi logam, ada teknik komputer dan jaringan, ada teknik kendaraan ringan, dan rekayasa perangkat lunak. Bahasanya kayaknya bahasa-bahasa berat ya. Fabrikasi logam, apa sih yang dipelajari di situ? Lalu nanti kerjanya di bidang apa sih? Ya, atau rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau kamu ingin lebih tahu lagi, silahkan kamu nanti cari tahu apa aja yang dipelajari di masing-masing jurusan ini. Selain keempat SMK negeri tadi, di Bogor ini ada pula dibuka satu sekolah yang bernama Semakbo atau Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Ini beralamat di Jalan Bina Marga, Baranang Siang. Ya, Semakbo. Wah, keren kalau kamu bisa masuk di situ karena dunia kerja yang tersedia juga terbuka luas, ya. Dan lama sekolah di SMA ini tidak seperti sekolah umumnya yang hanya 3 tahun, tetapi kalau di Semakbo ini adalah 4 tahun lama belajarnya. Ya. Nah, sekarang ini jalur penerimaan yang akan Ibu sampaikan di sini adalah jalur penerimaan di SMA. Ya. Yang pertama ada jalur penelusuran minat dan prestasi atau melalui jalur rapot. Kalau kamu mau diterima di satu sekolah di SMA tertentu, ya, melalui rapot, usahakan supaya nilai rapot kamu dari semester 1 sampai semester 5 itu bagus. Ya. Jadi kalau kamu nilainya bagus, itu bisa nanti kita mengajukan pendaftaran melalui jalur rapot. Yang kedua adalah jalur zonasi atau berdasarkan tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya dekat dengan sekolah itu, maka kemungkinan diterima akan lebih besar. Dan juga disabilitas. Apa sih disabilitas ini? Disabilitas itu adalah seseorang yang mengalami atau menderita kekurangan. Salah satunya dalam hal fisiknya. Misalnya, ya, dia harus menggunakan kursi roda. Ya. Nah, jadi untuk mereka-mereka yang mengalami kekurangan seperti itu akan dikhususkan. Ya, di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Jalur yang ketiga adalah jalur afirmasi. Salah satu jalur afirmasi ini adalah untuk mereka yang mengalami
masalah dalam bidang ekonomi. Pemerintah sudah berbaik hati banget ya untuk mengusahakan supaya anak-anak yang mengalami masalah atau kendala dalam bidang keuangan bisa tetap bersekolah. Ya, jadi ini juga dibuka untuk jalur afirmasi. Dan yang keempat adalah jalur perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua ini maksudnya perpindahan kerja, bukan perpindahan rumah. Jadi misalnya ayah kita adalah TNI, tadinya tinggal di luar kota, ya misalnya di Semarang atau di Surabaya, lalu dipindahkan ke Bogor dan bertempat tinggal dekat dengan SMP 8. Maka kemungkinan anak tersebut bisa diterima di SMP Negeri 8. Ya, itu dari jalur perpindahan orang tua. Nah, yang Ibu sampaikan ini adalah untuk SMA. Kalau SMK, Bu, berlaku juga nggak? Nah, untuk SMK juga berlaku, tetapi ini lebih luas lagi, ya. Karena kalau untuk SMK itu peminatnya lebih banyak. Jadi dari berbagai tempat mereka mendaftar ke situ karena sekolahnya tidak banyak, ya. Jadi jalur zonasi tidak terlalu berpengaruh. Ya, tidak berarti kalau kamu rumahnya dekat dengan SMK 1 berarti kamu diterima di SMK 1. Tidak ya. Ada juga hal-hal lain yang menjadi pemikiran atau syarat-syarat tertentu dari SMK bersangkutan. Ya. Berikutnya. Nah, Ibu meminta kepada kalian untuk menuliskan peta perjalanan hidupku. Ya. Tuliskan atau isi apa yang tertulis di slide ini. Yang pertama, cita-citaku. Silakan kalian mempunyai cita-cita, karena cita-cita itu harapan dan itu adalah arah hidupku. Ya. Pikirkan cita-cita saya apa? Keinginan saya apa? Ya. Lalu yang kedua, peminatanku. Seandainya kamu mau di SMA bersekolah, kamu pengen di SMA mana sih? Lalu jurusan yang kamu inginkan apa? Yang kedua, seandainya kamu ingin melanjutkan di SMK, SMK mana yang kamu pilih? Lalu jurusannya apa? Yang ketiga, universitas dan jurusanku. Suatu saat kalian pasti berharap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Harus punya tekad bahwa saya nanti bisa menjadi sarjana. Ya, harus punya tekad. Seandainya kamu nanti melanjutkan ke universitas, itu jurusan yang kamu harapkan apa? Ya. Yang keempat, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendeknya apa? Saya mau diterima di SMA ini. Jangka pendek saya rencananya adalah saya akan belajar dengan lebih giat walaupun melalui daring misalnya. Ya. Lalu yang akan saya lakukan untuk mencapai target tersebut apa? Apa yang akan saya lakukan? Misalnya, saya akan belajar tidak hanya dari guru-guru yang memberikan materi, tetapi bisa misalnya kamu browsing, ya, cari tahu. Lalu yang menjadi kendala apa? Yang menjadi kendala untuk kamu bisa mencapai cita-citamu tersebut. Kira-kira apa? Dan solusi yang akan diambil itu apa? Ya, oke, Bu tambahkan sedikit. Tadi SMK yang Bu sampaikan itu adalah SMK negeri. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Bu, seandainya saya tidak diterima di SMK negeri, lalu saya mau melanjut ke mana? Ya, kalau tidak diterima di SMK negeri, masih ada SMK swasta.
Ya, SMK swasta ini contohnya ada SMK Baranang Siang. Kalau SMK Baranang Siang itu jurusannya sama dengan yang ada di SMK 3. Ya. Lalu ada juga SMK PGRI 3. Itu yang di Komplek PDK. Nah, SMK Negeri 3 ini jurusannya itu sama dengan yang ada di SMK Negeri 1. Lalu ada lagi SMK Yadika, YZA. Nah, kalau kamu nanti misalnya mau mendaftarkan ke SMK swasta tersebut, kamu harus lihat dulu. Saya mau masuk ke jurusan misalnya pemasaran atau jurusan bisnis, ya. Nah, kamu jangan mendaftar ke SMK yang tidak ada jurusan tersebut. Jadi masing-masing itu ada. Seperti tadi Bu katakan di SMK Baranang Siang. Itu jurusannya adalah yang sama dengan di SMK 3. Tata Boga, Tata Busana. Jadi maksud Ibu jangan kamu menginginkan jurusan bisnis, tapi kamu daftarnya di SMK Baranang Siang. Ya, berarti salah jurusannya. Ya. Ada pula SMK Farmasi, itu di Tunas Mandiri. Ada juga SMK Penerbangan, itu di Semplak. Nah, untuk SMK Penerbangan ini Ibu juga mau koreksi sedikit. Ada yang beranggapan bahwa kalau mau jadi pilot itu daftarnya di SMK Penerbangan. Nah, itu tidak ya Nak ya. Di SMK Penerbangan kalian tidak dipersiapkan untuk menjadi pilot. Tetapi kalau mau menjadi pilot, nanti ada sekolah sekolah lain lagi yang disediakan setelah kamu tamat SMA. Jadi tamat SMA, ambil lagi sekolah untuk profesi pilot. Ya. Ya, jadi itu. Jadi banyak sekali SMK-SMK yang tersedia walaupun kamu tidak diterima di SMK negeri. Ya, jadi kamu nggak usah merasa berkecil hati. Aduh, aku tidak diterima di SMK negeri. Lalu nggak sekolah. Tidak seperti itu. Di SMK swasta pun peluang untuk menjadi orang berhasil itu besar. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya barangkali. Ibu, seandainya saya melanjutkan ke SMK, apakah saya bisa kuliah? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Jadi kamu tamat SMK, lalu misalnya aku nggak mau bekerja dulu, aku mau melanjutkan kuliah dulu, bisa. Silakan kamu kuliah dulu. Cuma kalau di SMA dengan di SMK bedanya adalah di SMK itu sudah bisa atau peluang untuk bekerja lebih besar. Jadi barangkali kamu bisa nanti tamat SMK, lalu bekerja, lalu melanjutkan kuliah kembali. Ya, ada istilah banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi kalau kamu mau melanjutkan pendidikan atau mau kuliah lagi, silahkan. Malah kalau kamu sudah sambil bekerja kuliahnya, enak ya, mantap. Tidak menyusahkan orang tua, tapi bisa mencari uang sendiri, lalu membiayai sekolah sendiri. Ya Nak ya, baik itulah dulu yang mau Ibu sampaikan kepada kalian tentang SMA dan SMK. Ya, semuanya nanti yang akan memutuskan adalah diri kalian sendiri. Orang tua itu hanya bisa menyarankan, ya, silahkan diskusikan. Mau ke SMA atau ke SMK. Diskusikan dengan orang tua. Supaya nanti kalau kalian sudah mendiskusikan, maka sekolah yang akan kalian masuki itu sama-sama menjadi sekolah yang menyenangkan. Ya, baik sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Seandainya ada yang mau kalian tanyakan tentang SMA dan SMK ini, silakan kalian kontak ke Ibu. Ya, bisa melalui WA. Baik, itu dulu yang mau Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Masih ada waktu untuk memutuskan dan untuk memikirkan dan memutuskan kemana arah perjalanan hidup saya berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa.